Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai sistem penataan dokumen. Tahu nggak sih, sistem penataan dokumen adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola dokumen agar mudah ditemukan, digunakan, dan dijaga keamanannya. Sistem ini dapat diterapkan secara manual atau fisik maupun digital. Terdapat 5 jenis sistem penataan dokumen meliputi sistem nomor, sistem subjek, sistem abjad, sistem kronologis, dan yang terakhir adalah sistem wilayah. Jenis sistem penataan dokumen yang pertama adalah sistem nomor. Sistem nomor adalah metode pengelompokan dan penyimpanan dokumen berdasarkan urutan atau kode angka tertentu. Setiap dokumen diberi nomor unit dan penyusunannya dilakukan sesuai urutan nomor tersebut. Sistem ini efektif digunakan di lembaga yang menangani dokumen dalam jumlah besar dan memiliki sistem pencatatan yang rapi. Dalam sistem nomor, terdapat beberapa metode penomoran yang digunakan untuk mengelola dan menyusun dokumen. Di antaranya adalah sistem nomor urut, middle digit filling, duplex numerical filling, dan yang terakhir adalah digit filling. Salah satu dari keempat metode itu tadi adalah sistem nomor urut. Sistem nomor urut dalam penataan dokumen adalah metode pemberian nomor secara berurutan pada setiap dokumen berdasarkan urutan waktu dokumen diterima atau dibuat. Setiap dokumen mendapat nomor unik yang menunjukkan urutan kedatangannya tanpa melihat isi atau jenis dokumen. Sistem penataan dokumen yang kedua adalah sistem subjek. Sistem subjek adalah metode pengarsipan atau penataan dokumen berdasarkan isi, topik, atau pokok bahasan dari dokumen tersebut. Dalam sistem subjek terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau isi dokumen, yaitu 1. Metode alfabetis subjek, 2. Metode numerik subjek, 3. Metode desimal subjek, dan keempat metode geografis subjek. Dari keempat metode sistem subjek tersebut, salah satunya adalah metode alfabetis subjek. Metode alfabetis subjek adalah dokumen yang dikelompokkan berdasarkan nama subjek secara abjad A sampai Z. Contoh: A. Administrasi, H. Hukum, K. Keuangan, P. Pemasaran. Kelebihan dari metode tersebut adalah mudah digunakan tanpa perlu kode angka. Sistem penataan dokumen yang ketiga adalah sistem abjad. Sistem abjad adalah suatu metode penulisan atau sistem tulisan di mana simbol-simbol huruf mewakili bunyi-bunyi fonem tertentu dalam suatu bahasa. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem aksara silabis yang mewakili suku kata dan logografik yang mewakili kata atau ide. Dalam sistem abjad, kata-kata dibentuk menggabungkan huruf-huruf yang mewakili bunyi-bunyi membentuk kata tersebut. Terdapat beberapa metode atau pendekatan dalam penggunaan sistem abjad, antara lain metode fonetik, mengajarkan huruf berdasarkan bunyi yang diwakilinya, cocok untuk membantu pembelajar memahami hubungan antara huruf dan suara. Metode abjad, alfabet method, menggambarkan huruf secara berurutan dari A sampai Z, kemudian dilanjutkan dengan menggabungkan huruf menjadi suku kata dan kata. Metode suku kata syllabic method, menggabungkan huruf menjadi suku kata terlebih dahulu sebelum membentuk kata utuh. Metode global, memperkenalkan kata secara keseluruhan terlebih dahulu baru kemudian mengurangi menjadi huruf-huruf yang berbentukan. Sistem abjad ini mempermudah komunikasi dan pencatatan informasi yang berperan besar dalam pengembangan peradaban, pendidikan, dan teknologi. Sistem penataan dokumen yang keempat adalah sistem kronologis. Sistem kronologis adalah sistem penyimpanan arsip yang mengurutkan dokumen berdasarkan waktu atau tanggal, misalnya berdasarkan tanggal penerimaan, tanggal pembuatan, atau tanggal kejadian yang terkait. Sistem ini cocok untuk arsip yang memerlukan penelusuran berdasarkan waktu atau tanggal tertentu, seperti dokumen dengan tanggal jatuh tempo atau surat-surat yang perlu diurutkan berdasarkan tanggal penerimaan. Metode yang terdapat dalam sistem kronologis yaitu 1. Narasi sejarah dan biografi, 2. Dokumentasi dan arsip, 3. Ilmu pengetahuan dan penelitian, 4. Pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek, 5.
terdapat metode dokumentasi dan arsip seperti 1. Pengarsipan berdasarkan tanggal. Metode standar dalam pengarsipan dokumen, di mana dokumen disimpan dan diorganisir berdasarkan tanggal pembuatannya atau tanggal terjadinya peristiwa yang didokumentasikan. 2. Pencatatan harian atau logbook atau jurnal. Metode untuk mencatat kejadian, observasi, atau aktivitas secara harian dalam urutan waktu terjadinya. Ini berguna dalam penelitian ilmiah, catatan pribadi, atau catatan operasional. Dan yang ketiga adalah pelaporan progres bertahap. Dalam proyek jangka panjang, laporan kemajuan sering disajikan secara kronologis menunjukkan perkembangan diri waktu ke waktu. Pemilihan metode kronologis yang tepat akan bergantung pada jenis informasi yang ingin disajikan atau dianalisis serta tujuan dari penyajian atas analisis tersebut. Sistem wilayah adalah salah satu metode pengelompokan dan penyimpanan arsip atau dokumen berdasarkan asal geografis atau lokasi wilayah dari dokumen tersebut. 1. Metode wilayah dengan kode wilayah numerik atau alfanumerik. 2. Metode wilayah abjad. 3. Metode wilayah tematik. 4. Metode wilayah atau waktu kombinasi. Salah satu metode dari keempat tadi adalah metode wilayah dengan kode wilayah. Metode wilayah dengan kode wilayah adalah metode pengelompokan data atau objek berdasarkan kode tertentu yang mewakili wilayah geografis atau administratif tertentu. Dalam konteks ini, setiap wilayah diberi sebuah kode yang unik. Bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk mempermudah. Maka kodenya adalah C, ya. Kita coba praktekkan dengan menggunakan satu huruf terlebih dahulu, ya. Jadi kita tuliskan kodenya di sini C, diambil dari Sentral Asia Bank, ya. Di labelnya, ya. Kita siapkan labelnya, kita akan tuliskan kodenya di sini, ya. Pertama kita tuliskan kode yang pertama. Itu kodenya C. Kita tuliskan di sini kodenya C, ya. Kita sudah tuliskan kodenya pada label di sini, lalu kita akan tempelkan di guide primernya. Karena kita akan gunakan hanya satu abjad, ya. Itu kita. Oke, seluruh labelnya sudah kita tempel, ya. Kemudian kita akan coba urutkan mulai dari C. Guide yang sudah kita siapkan, kemudian kita akan masukkan ke dalam kerangka filing kabinet, ya. Kemudian nanti kita sisipkan di setiap guide-nya hanging map. Kita sisipkan di sini. Selanjutnya, kita akan memasukkan arsipnya sesuai dengan kodenya masing-masing, ya. Pertama, arsip dengan kodenya H kita masukkan ke dalam foldernya. Kita taruh di belakang guide H dan di dalam hanging map-nya. Kita masukkan ke sini. Bagaimana cara menemukannya? Nanti kita lihat. Kalau memang dibutuhkan arsipnya yang kodenya C, nanti kita tinggal buka guide C. Nanti di dalamnya kita tinggal ambil aja arsip apa yang dibutuhkan. Ya, kira-kira seperti itulah cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad, di mana menggunakan kodenya satu huruf. Ya. Sistem yang digunakan dalam penataan dokumen pada video tadi adalah sistem abjad, yaitu pengarsipan dokumen berdasarkan urutan huruf A sampai Z menggunakan nama sebagai dasar pengelompokan. Langkah-langkahnya adalah: 1. Tentukan nama yang dijadikan acuan, misalnya nama orang atau instansi. Yang kedua adalah urutkan dokumen menurut abjad nama pokok dimulai dari huruf pertama hingga seterusnya. Ketiga, simpan dokumen dalam folder atau map sesuai urutan abjad dan letakkan dalam rak atau laci arsip.
Yang keempat, beri label pada map atau folder sesuai nama yang diarsipkan untuk memudahkan pencarian. Dan yang terakhir adalah buat daftar indeks sebagai panduan lokasi dokumen. Terima kasih.